Jadi ini nih media pembelajaran yang telah kami buat di semester 4. Wow, besar sekali ya Kak smartbooknya. Iya, besar. Soalnya supaya bisa dilihat sama satu kelas nih. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang seru dan bermanfaat nih, yaitu tentang media pembelajaran. Jadi, simak terus ya obrolan menarik kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, perkenalkan aku Raditya Hega Diansa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pinggir Madiun semester 5. Nah, di sini aku tidak sendirian. Aku ditemani dengan dua temanku. Yang pertama ada Kak Ros. Halo, aku Putri Rosviana Yuanmar dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Semester 5. Nah, yang kedua ada Kak Nania. Halo Sobat Literasi, aku Nania Mariatul Istifa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Nah, pada episode kali ini, mengapa kami membahas media pembelajaran? Karena itu proyek kami pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran semester 4 yang diampu oleh Ibu Asri. Media pembelajaran itu sangat penting, khususnya untuk mahasiswa FKIP, yaitu untuk calon-calon tenaga pendidik sebagai bekal bahan ajar. Langsung saja untuk pertanyaannya ya. Jelaskan pengertian media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar mudah dipahami. Nah, media pembelajaran sendiri itu bisa berupa objek fisik, teknologi, atau keduanya. Oh, jadi media pembelajaran itu alat yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Iya Kak, jadi benar sekali. Pada semester 4 kemarin kan kalian ada mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Itu apa sih yang kalian buat? Pada saat semester 4 kemarin, kami membuat media pembelajaran yaitu Smartbox. Smartbox itu adalah sebuah media pembelajaran konvensional yang dimana nanti siswanya itu membuat Smartbox yang sama, tetapi dengan kreativitas yang lebih bagus. Dan isinya itu merupakan jenis dari teks pidato, karena kita mengambilnya itu pelajaran teks pidato. Setelah itu, membuat Smartbox itu siswanya sebagai luaran mata pelajaran. Jadi itu kita sebagai guru ya, kita ngasih undian untuk teks pidatonya. Jadi mereka menganalisis, terus apa itu namanya ya? Contohnya itu Ya, dianalisis diberikan strukturnya. Jadi strukturnya itu teks pidato itu strukturnya apa aja, terus kita nganalisis jenisnya, ini jenis pidato apa, ya, ciri kebahasaannya ya, gitu. Itu ditempelkan di Smartbox nanti. Jadi pada semester 4 lalu kalian pada saat mata kuliah pengembangan media pembelajaran itu membuat Smartbox sebagai luaran untuk mata kuliah tersebut. Coba kalian tunjukkan media pembelajaran yang kalian buat kepada sobat literasi yang ada di rumah. Jadi ini nih media pembelajaran yang telah kami buat di semester 4. Wow, besar sekali ya Kak smartbooknya. Iya, besar. Soalnya supaya bisa dilihat sama satu kelas nih. Oh, itu ya. Ceritakan bagaimana proses dan elemen-elemen yang ada di dalam smartbooknya ini. Nah, jadi yang pertama itu kita nyiapin alat sama bahannya. Ini bahannya dari kardus. Terus kita juga pakai cat 2 warna. Yang pertama ada warna hitam, yang kedua ada warna coklat. Terus kita ada lakban. Terus ini ngeprint ya, perantalannya ini diprint. Hiasan-hiasannya. Ya. Terus setelah kardusnya kering, nah selanjutnya itu biasanya itu kami menempel perintilan sama tulisannya itu menggunakan double tip. Iya. Setelah itu merapikan tepi kardusnya itu agar rapi menggunakan lakban. Lakban hitam. Lakban hitam. Jadi yang pertama itu ada pengertian. Yang kedua ada Struktur pidato. Selanjutnya ada jenis pidato. Dan yang terakhir ada ciri ciri kebahasaan teks pidato.
Kenapa ini dinamakan smart box? Karena yang pertama kardus ini berbentuk kotak dan isinya itu adalah sebuah informasi atau pengetahuan untuk materi siswa-siswa. Makanya itu dinamakan smart, Smart box. box. Jadi ini termasuk map mapping ya? Iya betul sekali Kak, ini semacam map mapping. Kita jelaskan sedikit ya mengenai media pembelajaran smart box ini. Yang pertama ada pengertian. Pengertian pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan. Pidato juga diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada struktur pidato. Struktur pidato ini meliputi salam pembuka, pendahuluan, inti pidato, penutup, dan salam penutup. Ini kita berikan warna berbeda dan kita sekat-sekat begini agar siswanya itu paham. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pidato. Yang pertama pidato impromptu, yang kedua pidato manuskrip, ketiga pidato memoriter, dan yang keempat ada pidato extempore. Nah, yang selanjutnya ada ciri kebahasaan, memakai kalimat aktif, memakai kalimat tugas, terus ya sebagainya. Oh jadi itu tadi ya elemen-elemen yang ada di dalam smart book-nya. Sangat menarik sekali ya Sobat Literasi. ya betul sekali. Dan jadi Sobat Literasi itu tadi penjelasan dari Kak Ros dan Kak Nania mengenai smart book-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam proses pembuatan smart book ini, tantangan apa saja sih yang kalian hadapi dan bagaimana cara menghadapinya? Sebelum kita menjawab pertanyaan Kak Radit, mohon izin untuk memindahkan smart box-nya ya Kak. Nah, untuk tantangan dan gimana caranya kita menghadapinya itu ada, tantangannya itu pasti ada. Nah, yang pertama ketika kita proses mengecat kardus ini, ternyata cat warna hitam itu tidak bisa mengcover warna asli kardus itu. Warnanya kan coklat ya Kak. Ternyata malah catnya itu meresap ke dalam kardusnya, jadi tidak bisa mengcover warna asli dari kardus tersebut. Dan kita itu maunya kardus itu warnanya hitam, agar nanti pas menempel perintilan dan tulisannya itu terlihat jelas gitu. Nah, yang kedua, tantangan yang kedua itu pada saat kita menempel perintilan dan tulisan itu ke kardusnya, ternyata tidak cukup kuat double tipnya itu. Jadi kita harus pakai double tip itu Lebih sampai banyak. lebih banyak. Iya, lebih banyak pakai double tip. Nah, ya untuk mensiasati yang catnya itu, kita ngecatnya itu berulang-ulang. Jadi ketika kering kita ulang lagi, kita cat sampai warna kardusnya itu nge-cover. Jadi proses pengecatannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya Kak? Iya Kak, betul sekali. Jadi 1 hari pertama itu kita mengecatnya itu sambil bolak-balik. Karena itu tadi warna kardusnya itu tidak bisa ditutupi sama cat kita yang warna hitam. Selanjutnya, di hari selanjutnya baru kita menempel. Jadi total pengerjaan media pembelajaran smart box ini 2 hari. Oh begitu ya Kak? Ya. Apakah kalian melibatkan siswa dalam proses pembuatan media pembelajaran ini? Tidak Kak, jadi kita membuat media pembelajaran ini hanya sebagai tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Iya, tetapi materi yang kita ambil itu berpedoman sama kita ngambil dari Buku. buku digital. Iya, seperti itu. Dan materinya itu dari kelas SMP kelas 3. Iya. Iya, kelas 9. Jadi kalian belum menerapkan media pembelajaran tersebut di lingkungan sekolah ya Kak? Belum Kak. Apa saja elemen interaktif yang ada dalam smart book kalian yang dapat membantu siswa berlatih, menyusun dan menyampaikan teks pidato? Jadi ketika proyek Smartbooks ini sudah diselesaikan oleh siswa, itu ada satu perwakilan dari kelompok siswa tersebut yang mempraktikkan secara langsung pidatonya. Iya, dan itu seperti yang ada di Smartbook, seperti contohnya pidato untuk upacara biasanya di hari Senin. Iya, betul sekali. Oh jadi seperti itu ya Kak penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana smart book kalian membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan? Jadi Smartbook ini sangat membantu ya untuk
misalnya praktek itu kan kita membantu keterampilan berbicara, terus seperti meningkatkan kreativitas juga pada siswa. Pada saat pembuatan smart box-nya tadi. Nah, keterampilan berbicara itu didapat ketika siswa tersebut mampu berpidato di depan teman-teman sekelasnya. Seperti itu, Kak. Jadi smart box itu sangat membantu meningkatkan kreativitas siswa dan meningkatkan keterampilan berbicara ya Kak. Ya, benar sekali. Apa harapan kalian terkait efektivitas media pembelajaran smart box ini untuk siswa? Jadi harapan kami untuk smart box ini agar bisa menjadi terobosan baru untuk guru-guru menarik semangat siswa agar memotivasi untuk lebih semangat belajar lagi. Sama ini bisa dibuat untuk membantu proses belajar mengajar juga. Jadi Sobat Literasi itu tadi contoh media pembelajaran konvensional yang dibuat oleh Kak Ros dan Kak Nania. Sangat menarik sekali ya. Baiklah Sobat Literasi, itu tadi episode kali ini membahas tentang media pembelajaran. Kami berharap informasi tersebut memberikan sedikit inspirasi bagi Sobat Literasi dalam mengembangkan media pembelajaran. Terima kasih telah mendengarkan episode podcast PBSI pada kali ini. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap semangat belajar. Raih mimpi lewat aksara. Temukan jati diri dalam bahasa. Salam literasi. Sampai jumpa.